Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk Anda yang ada di rumah. Semoga diberikan kelancaran dan kesehatan serta keberkahan rezeki. Banyak pertanyaan ke saya mengenai keris untuk pemula. Jadi banyak yang bertanya lewat WA ataupun lewat DM Instagram, teman-teman. Bertanya, "Mas, keris untuk pemula itu yang bagus seperti apa sih, Mas?" Kayak saya ini baru kenal keris, Mas. Ada juga yang saya punya keris di rumah, turun temurun, dikasih mbah saya, turun ke bapak, lalu turun ke saya, Mas. Namun saya tidak tahu cara merawatnya. Namun saya pengen lagi ingin memaharkan untuk pemula seperti saya, pembelajarannya seperti apa. Gini teman-teman, sebetulnya baik pemula ataupun yang sudah kenal lama, memiliki keris itu ya kita harus realistis lah untuk sesuai dengan isi kantong kita. Misalkan untuk pembelajaran, ya kita mengenali diri kita sendiri, bersikap realistis ketika ada uang berapa, ketika mempunyai uang yang cukup mungkin, atau mempunyai uang yang sedikit, ya katakanlah beli yang murah-murah. Namun saya katakan kembali bahwa keris itu tidak ada patokan harga, teman-teman. Ya, jadi nggak ada patokan harga sekian, harga keris ini sekian. Namun ada lah sisi runutnya. Dalam setiap wilayah mungkin ada orbit masing-masing keris yang cukup fenomenal, dan itu orbitnya ditinggikan oleh berbagai kalangan perkerisan. Seperti mungkin di daerah Jawa Tengah misal seperti Solo, itu yang masyhur keris di sana adalah kalangan Jawa Tengah, misal Klaten, Solo, ataupun Ngawi, Jogja. Keris yang begitu dikagumi dan digemari daerah situ lain dengan daerah Jawa Timur. Kalau daerah Jawa Tengah, teman-teman, banyak yang menyukai keris Pakubuwono yang bertangguh ngento-ngento. Banyak juga yang suka keris Hamengkubuwono. Dan tentunya harga di situ memang stabil. Orang-orang Jawa Tengah itu stabil. Lain halnya kalau di daerah Jawa Timur mungkin harga kurang begitu tinggi. Tergantung kesukaan masing-masing wilayah lah, teman-teman. Namun ada yang itu cukup fanatik ya, wilayah per wilayah. Namun juga ada kolektor yang bersikap fleksibel, dalam artian menilai keris secara universal menurut kesukaan rasa gitu. Jadi bagi pemula pun atau sudah lama, saya kira kita harus berpikir secara realistis untuk memahari sebuah keris, gitu. Namun kita tidak mengacu kepada seorang pemahar atau penjual atau kolektor yang diartikan koleksi dan dodolan. Kita tidak bisa mengacu pada kolektor, yaitu harga per harga keris seperti ini tidak. Bisa jadi yang bagus menurut Anda, kadang menurut saya seorang penjual itu murah kadang. Bisa jadi menurut Anda murah, sebaliknya menurut saya mahal. Jadi keris itu tidak ada patokan harga, teman-teman. Karena apa? Kita harus mengacu kepada rasa kita sendiri. Kalau rasa kita itu suka, senang, dan ada rasa, ada aura misalkan untuk yang kalangan esoteri, bisa jadi berapapun harga yang dipasang, berapapun mahar yang dipasang, saya kira Anda akan berani beli. Bukankah begitu? Oke, jadi ketika Anda meminta pendapat saya, keris untuk pemula mungkin di depan ini bisa jadi rekomendasi kepada Anda. Yang saya dapatkan ini di Jember, teman-teman. Dapatnya saya di Jember kemarin yang waktu itu hunting gitu. Namun terselip ada beberapa dua keris, tapi yang satunya tidak saya buka biar Anda penasaran. Biar jenengan penasaran. Yang saya buka cuma satu keris ini, ada keris yang cukup
fenomenal pada eranya. Dan saya kira tangguh daripada keris ini adalah Tangguh Madura yang berpamor Bendo Segodo dan berdapur Nogo Siluman, atau kalau orang Jawa Timuran menyebut Nogo Kikik Gresik, Nogo Gresik. Kalau di daerah Jawa Timur, di daerah Jawa Tengah lain lagi penyebutannya. Jawa Tengahan biasa menyebut Nogo Sri. Kalau di daerah pesisiran Jawa Tengah biasa menyebut Nogo Kikik, sama dengan kalau Jawa Timur ada yang menyebut Nogo Kikik, ada yang menyebut Nogo Gresik. Kalau di daerah Cirebon lain lagi penyebutannya, teman-teman. Di daerah Cirebon biasa disebut keris ini adalah keris Nogo Runting. Nogo Runting, dan harganya tidak terlampau mahal seperti ini. Tidak terlampau mahal sampai puluhan juta, tidak. Namun bisa terjangkau lah bagi untuk pemula. Jadi saya katakan keris ini banyak dicari sih sebetulnya, dan cukup langka kalau di kalangan sudah di lokasian yang asli gitu. Kalau yang baru banyak. Ini belum saya bersihkan, masih tetap seperti ini. Dan yang bagian sor-soran misalkan tetap utuh sampai ke atas, ini masih utuh, dan pamornya dari atas ke bawah masih utuh, teman-teman. Ini dapurnya Nogo Kikik, Nogo Kikik atau Nogo Gresik kalau di Jawa Tengah, Nogo Sri kalau di daerah Jawa Barat, Cirebon biasa menyebut Nogo Runting. Kalau masalah pamornya masih utuh secara keseluruhan, baliknya pun masih utuh secara keseluruhan. Nah, masih utuh secara keseluruhan, dan seperti itu. Nogo Kikik itu tergolong keris yang wingit, teman-teman, karena memang keris ini memang dibuat untuk tayuhan atau diambil tuahnya. Jadi tujuannya bukan untuk sebuah ageman atau senjata, bukan, tapi memang untuk dikhususkan untuk tayuhan. Biasanya dipegang oleh para orang-orang yang memfokuskan keris pada sisi esoteri atau mistiknya, teman-teman. Silahkan bila Anda ada yang paham tentang sisi esoteri, bisa Anda terawang sendiri, silahkan. Seperti panjangnya kurang lebih tidak sejengkal saya, teman-teman. Saya perjelas seperti ini. Oke, teman-teman, begitu pertemuan kali ini. Semoga Anda diberi kesan. Yang baru bergabung, saya persilahkan untuk Anda men-subscribe dan mites tombol notifikasi loncengnya, agar kalau ada video terbaru dari saya, ada pemberitahuan ke layar HP Anda. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.